Pemirsa, kembali lagi bersama saya Adi Wiranata dalam acara Arena Olahraga. Berbicara mengenai sosok yang satu ini, tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar, menembus jaring gawang setiap lawannya. Pria kelahiran Magelang 44 tahun silam ini merupakan salah satu bintang sepak bola kebanggaan Indonesia. Daripada berlama-lama, langsung saja kita simak bersama informasi sosok Kurniawan Dwi Yulianto berikut ini. Atlet legend satu ini namanya tentu sudah tidak asing lagi di kancah dunia sepak bola Indonesia. Striker tim nasional ini merupakan penyumbang gol terbanyak kedua dengan 31 gol setelah Bambang Pamungkas dengan 34 gol. Siapa lagi jika bukan Kurniawan Yulianto? Penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat mengenal dengan salah satu pemain sepak bola Indonesia terbaik, Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, karena pria 43 tahun kelahiran Magelang, Jawa Tengah 13 Juli 1976 ini memang memiliki postur tubuh yang terbilang kecil. Dan karena itulah ia sering dijuluki si kurus, tapi tidak ada yang kecil jika sudah berbicara soal prestasinya. Striker terbaik Indonesia ini mulai beraksi di kompetisi tanah air pada awal tahun 1990-an hingga awal tahun 2000. Pasang surut karir pun telah ia rasakan. Pada 1993 saat berguru di Italia bersama PSSI Primavera, Kurniawan dianggap bisa menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Penampilannya di kompetisi Primavera juga bisa diperhitungkan. Tak pelak namanya bertengger dalam daftar top scorer kompetisi di musim pertamanya. Ini membuat tim pelatih Sampdoria, klub elit Italia, merekomendasikan Kurniawan untuk bergabung di Lucerne FC, klub yang berlaga di kompetisi tertinggi di Swiss. Semusim bersama Lucerne mencatatkan penyerang muda yang berusia 18 tahun kala itu tampil 8 kali di level senior. Ia juga kerap menjadi pemain utama pada kompetisi U19 Swiss. Ia juga merupakan pesepak bola Indonesia pertama yang bermain di Piala Intertoto, yang merupakan ajang kualifikasi Liga Eropa, hingga ia pun berhasil mencetak gol pada pertandingan tersebut. Namun sayangnya pada penghujung kompetisi penampilan Kurniawan menurun karena adanya cedera dan pergaulan yang salah. Namun Kurniawan tidak berlama-lama tenggelam dalam masalah tersebut dan langsung bangkit kembali. Nurdin Halid adalah sosok penting kebangkitan Kurniawan. Kurniawan diajak bergabung di PSM Makassar jelang musim 1999 hingga tahun 2000. Karirnya kembali melesat. Ia meraih trofi juara Liga Indonesia pertama kali setelah Juku Eja menekuk PKT Bontang 3-2 di laga final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Berkat aksinya ini, namanya dipanggil masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2000. Tahun berikutnya, Kurniawan kembali menjadi bagian penting PSM saat lolos ke final Liga Indonesia 2000-2001 dan semifinal Liga Champion Asia 2001 Zona Timur. Kemudian ia hengkang ke PSPS Pekanbaru. Setelah itu sejumlah tim juga sudah dijajalnya seperti Persebaya Surabaya, di mana ia meraih trofi juara Liga Indonesia untuk kali kedua pada musim 2004. Setelah itu ia juga sempat memperkuat klub Persija Jakarta, Sarawak FA Malaysia, PSS Sleman, Persitara Jakarta Utara, Persisam Samarinda, dan Persela Lamongan. Kemudian tahun 2013 ia memutuskan untuk pensiun dan mencoba menjadi pelatih. Karirnya di klub yang berkompetisi di Liga Super Malaysia 2020 Sabah FA berlanjut hingga saat ini. Ia menikahi pasangan hidupnya, seorang wanita asal Malaysia, dan kini bermukim di Sabah, Malaysia. Lantas, seperti apa aktivitas Kurniawan Dwi Yulianto saat ini? Pemirsa, setelah tadi kita simak profil dari Kurniawan Dwi Yulianto, sekarang kita sudah terhubung langsung dengan sosok legenda sepak bola tanah air tersebut. Apa kabar Mas Kurniawan? Alhamdulillah baik, apa kabar? Baik selalu Mas Kurniawan. Bagaimana sekarang ada di Malaysia? Betul? Ya, lagi di Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Baik Mas Kurniawan, apakah bisa diceritakan tentang selama pandemi ini, apa yang kegiatan yang bisa dilakukan seperti itu? Untuknya aktivitas olahraga Mas Kurniawan. Yang pasti mulai tanggal 18 Maret itu kan kita di sini lockdown ya di Malaysia. Jadi memang aturan dari pemerintah sangat ketat sekali, termasuk di dunia olahraga, karena memang semua aktivitas harus stop, dan mau tidak mau kita di tim Sabah ini kita melakukan virtual training, kita bagikan individual program training ke pemain, lalu kita melakukan online lah
virtual training. Jadi kita ngawasin setiap harinya, dan alhamdulillah mulai tanggal 15 Juni ini sebenarnya kita sudah mulai dilonggarkan di semua klub di Liga Super dan Liga Perdana diperbolehkan mengikuti atau menjalani latihan walaupun SOP-nya sangat ketat sekali gitu. Itu sih. Baik Mas Kurniawan, bisa kembali kepada masa lalu, mungkin bisa diceritakan sih pengalaman yang berkesan selama menjadi pesepak bola seperti itu Mas Kurniawan. Kalau berkesan sebenarnya banyak ya, karena memang sepak bola ini adalah passion saya, dunia saya. Jadi tapi yang benar-benar menjadi sejarah buat diri saya sendiri terutama yaitu saat saya bisa menandatangani kontrak profesional sebagai pemain di tim FC Luzern, dan saya menjadi pemain pertama yang mencetak gol di Liga Eropa yang resmi. Jadi itu suatu kebanggaan dan sejarah buat diri saya pribadi, dan nilainya tak terbayangkan lah, tak ternilai lah sejarah itu. Baik, luar biasa. Tentunya saya sempat membaca dari biografi dari Mas Kurniawan sendiri, tentunya memiliki sepak terjang yang sangat luar biasa. Tapi ada hal yang paling sulit untuk dilupakan hingga saat ini, mungkin bisa diceritakan Bang Kurniawan. Hal yang sulit yang ya menurut saya agak mengecewakan tentunya saat saya membela tim nasional Indonesia, saya tidak pernah memberikan gelar apapun untuk tim nasional yang saya cintai ini, walaupun saya mengalami atau pernah masuk ke final itu sampai 3 kali, tapi akhirnya semua gagal, dan itu tentunya menjadi catatan yang tidak pernah saya lupakan, dan saya masih punya ambisi untuk memberikan gelar juara walaupun mungkin tidak sebagai pemain. Insya Allah kalau diberi rezeki mungkin saya bisa berharap bisa mempersembahkan gelar juara mungkin sebagai pelatih atau apapun itu nantinya. Baik Mas Kurniawan, kita mungkin sedikit berbincang masalah dengan virus corona untuk saat ini kita pada saat pandemi. Ada tidak atau aktivitas yang Mas sarankan untuk masyarakat khususnya Nusantara TV, pemirsa yang ada di rumah, atau mungkin fans dari Mas Kurniawan sendiri? Khususnya pada saat ini aktivitas olahraga seperti apa sih yang bisa bermanfaat untuk dilakukan di rumah seperti itu? Kalau saya sih saya hanya berusaha untuk mengingatkan berdasarkan apa yang saya alami di sini gitu kan. Artinya memang masyarakat di sini lumayan disiplin lah untuk mengikuti aturan dari pemerintah, termasuk kami sebagai orang lapangan di sepak bola. Jadi semua SOP yang diberikan oleh pemerintah betul-betul kita laksanakan, dan memang terbukti efektif karena di Malaysia sendiri sekarang yang masih positif itu tinggal 400, kemudian di Sabah itu hanya tinggal 9 orang yang belum sembuh. Jadi apa yang menjadi protap atau SOP dari pemerintah harus benar-benar kita jalanin. Terus yang paling penting adalah selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak. Itu hal-hal yang sebenarnya perlu kesadaran dari kita sendiri. Artinya ya marilah kita sama-sama membantu untuk memerangi pandemik ini dengan kesadaran dari diri sendiri, karena apa yang kita lakukan tentunya akan membantu kesehatan banyak orang. Baik, pertanyaan terakhir dong Mas. Bisa tidak diberikan informasi begitu pengalaman sangat berharga Mas Kurniawan ini bisa terjun langsung dan bisa menjadi salah satu pemain yang luar biasa untuk di luar negeri, yaitu ada di salah satu tim di Sampdoria? Pengalaman kalau yang pasti saya sih berharap adik-adik kita lainnya jangan takut bermimpi, karena suatu saat mungkin mimpi itu akan menjadi kenyataan, dan yang paling penting adalah kita harus fokus dengan pekerjaan kita dan selalu ingin menjadi yang terbaik di setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan yang paling utama tentunya selalu berpikiran positif.
Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kesempatannya Mas Kurniawan atas waktunya. Dan kita mendoakan semoga selalu diberi kesehatan untuk Mas Kurniawan dan keluarga beserta karirnya Mas Kurniawan. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih banyak. Pemirsa, itulah tadi perbincangan menarik kita dengan Kurniawan Dwi Yulianto, di mana adalah salah satu legenda Indonesia. Dan pemirsa, sudah 30 menit sudah saya menemani Anda dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga terkini tentunya. Dan jangan lupa tetap saksikan Arena Olahraga hanya di Nusantara TV tercinta. Akhir kata, saya Adi Wiranata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Bravo olahraga!